ini lanjutannya. Jadi lanjutan yang kedua dari sistem gerak adalah persendian. Kita lanjut lagi materinya, sendi. Nah, yang namanya makhluk hidup pasti dia itu memiliki sendi. Salah satu fungsi dari sendi itu apa? Dia berfungsi untuk melakukan suatu pergerakan gitu, membantu kita untuk melakukan suatu pergerakan. Jadi di sini dijelasin bahwa sendi itu merupakan hubungan antar tulang sehingga tulang mampu digerakkan. Hubungan antara dua tulang atau lebih itu disebut dengan persendian atau biasa disebut dengan artikulasi. Kemudian, fungsi utama dari sendi ini adalah untuk memberikan fleksibilitas dan pergerakan pada tempatnya, juga sebagai poros anggota gerak ya. Ini bisa kalian lihat macam-macam dari sendi. Ternyata tubuh kita ini banyak sekali gitu ya nama-namanya gitu, yang termasuk ke dalam sistem gerak itu tidak hanya rangka, tulang, otot ya, tetapi sendi juga dia termasuk ke dalam sistem gerak. Kenapa? Karena dia mampu berfungsi untuk membantu gitu dalam suatu pergerakan gitu ya. Saya lanjut lagi. Komponen penunjang. Nah, dari komponen penunjang yang namanya sendi ini berfungsi untuk memperkuat sendi dan memudahkan pergerakan. Terdiri dari apa aja? Ada 5 macam di sini. Ada ligamen, ada kapsul sendi, ada cairan sinovial, ada tulang rawan hirain, dan juga ada bursa. Nah, kita masuk ke definisi yang ligamen. Nah, ligamen ini termasuk ke dalam jaringan ikat yang berfungsi mengikat bagian luar ujung tulang yang membentuk persendian dan mencegah berubahnya posisi tulang atau biasa disebut dengan diskolasi gitu ya. Misalkan ketika kalian, pernah nggak kalian pegal tangan? Ketika kalian pegal tangan teh, nah kedengeran nggak? Kalian suka bukan mematahkan sih, kayak merubah posisi tangan kalian ke bawah gitu tah. Nah, kenapa bisa berubah seperti itu? Sedangkan kalau misalkan kalian identifikasi ketika kalian merubah tangan kalian dari yang asalnya ke atas misalkan kemudian kebawahin kemudian terdengar suara, itu kan sebenarnya di dalam di sana ya, di dalam sana itu kan terdapatnya sendi sebenarnya ya. Nah, ternyata di sananya itu terdapat ligamen. Artinya adanya jaringan ikat gitu, yaitu untuk mencegahnya berubah posisi tulang. Jadi ketika kalian mencekrekkan gitu tangan kalian ketika pegel, dia nggak akan di bawah tangannya, nggak gitu, atau jari kalian nggak akan di bawah tapi balik lagi ke semula gitu. Kemudian ada kapsul sendi. Nah, ini merupakan lapisan serabut yang berfungsi melapisi sendi dan menghubungkan dua tulang yang membentuk persendian. Dibagi dua, yaitu ada kapsul sinovial atau jaringan fibrokolagen yang tidak memiliki saraf reseptor, dan kapsul fibrosa yaitu jaringan fibrosa yang keras serta memiliki saraf reseptor dan pembuluh darah. Berfungsi untuk memelihara posisi sendi, memelihara regenerasi kapsul sendi. Kemudian ada cairan pelumas atau biasa disebut dengan cairan sinovial. Ini pada ujung-ujung tulang yang terdapat pada bagian kapsul sendi. Nah, ini tuh kalau misalkan kita ngelihat dari kendaraan bermotor aja ya. Kendaraan bermotor itu kan harus pakai harus pakai cairan gitu ya. Nah, cairan itu berfungsi untuk apa? Supaya mampu berjalan gitu. Nah, ketika mampu berjalan atau ketika si motor itu bisa berjalan seperti semula itu karena ada apa? Karena ada cairan di sana ya, atau biasa disebut dengan kalau pada kendaraan bermotor mah oli ya, gitu, oli gitu ya. Ya seperti itulah analoginya kalau di kehidupan sehari-hari cairan sinovial itu berfungsi untuk membantu pada proses pergerakan sendi gitu. Nah, yang terjadi kalau kekurangan cairan sinovial itu apa? Biasanya kita tuh suka pegelinu gitu ya, kok asa terenak badan kita teh. Nah, itu salah satunya kekurangan cairan sinovial gitu. Terus adanya tulang rawan hirain.
Jaringan tulang rawan yang menutupi kedua ujung tulang yang membentuk persendian, perlindungan ini penting untuk menjaga benturan yang keras, berfungsi untuk bantalan sendi agar tidak sakit saat bergerak. Nah, tulang rawan hirain ini sebenarnya kalian udah pernah sering banget lihat. Dari mana lihatnya? Ketika kalian memakan sayap ya pada ayam, patahin aja sayap pada ayamnya. Antara ujung dengan ujung yang satunya itu dilindungi oleh tulang rawan hirain. Dan ketika kalian memakannya kan terasa renyah gitu. Ternyata yang kalian makan itu adalah tulang rawan hirain ini. Terus adanya bursa, ini merupakan kantong tertutup yang dilapisi membran sinovial dan terletak di luar rongga sendi. Oke, selanjutnya ada tipe persendian di sini yang akan Ibu jelasin. Yang pertama adalah diartrosis. Ini merupakan persendian yang memungkinkan terjadinya gerak yang sangat bebas. Persendian ini memiliki komponen pendukung seperti adanya kapsul sendi dan juga ada cairan sinovial. Berdasarkan arah pergerakannya dikelompokkan menjadi 5, yaitu ada sendi peluru, ada putar, ada pelana, ada engsel, dan luncur. Selanjutnya, nah ini dari segi gambarnya ya. Terus ada tipe persendian, diartrosis. Yang termasuk ke dalam diartrosis itu yang pertama adanya sendi putar, ada sendi peluru, ada sendi pelana, ada sendi engsel, sendi luncur, ada sendi kondiloid. Yang pertama adalah persendian yang memungkinkan gerak berputar atau rotasi. Ini sendi putar ya. Sendi putar terdapat di antara tulang tengkorak dan tulang atlas. Yang kedua adalah sendi peluru. Ini persendian yang memungkinkan gerakan ke segala arah. Sendi peluru ini dapat ditemukan pada hubungan antara lengan atas dengan gelang bahu atau tulang belikat dan tulang paha dengan tulang pinggul. Kemudian yang ketiga ada sendi pelana. Ini merupakan persendian yang memungkinkan beberapa gerakan rotasi, artinya berputar namun tidak ke semua arah. Sendi pelana dapat ditemukan pada jari-jari tangan dan telapak tangan. Contohnya kayak ibu jari kalian nih, dia mampu berputar ke segala arah, cuma ya memungkinkan gerakan rotasi itu mampu berputar, tapi tidak ke semua arah gitu, maaf ya. Tadi salah penjelasan. Jadi kalau misalkan di jari-jari kalian itu kan dia itu mampu melakukan gerakan rotasi, artinya dia mampu berputar tapi tidak mampu menggerakkan ke segala arah ya. Contohnya kayak ibu jari kalian aja gitu. Ibu jari kalian kan dia nggak mampu berputar ke semua arah gitu, cuma dia mampu berpegang gitu pada jari-jari yang lain gitu. Tapi kalau untuk berputar ke segala arahnya enggak gitu ya. Terus ada sendi engsel. Yang keempat adalah sendi engsel. Ini merupakan persendian yang memungkinkan gerakan satu arah. Sendi engsel ini dapat ditemukan pada siku dan lutut ya. Kemudian ada sendi luncur. Ini merupakan persendian yang memungkinkan gerakan rotasi pada satu bidang datar saja. Sendi luncur ini dapat ditemukan pada pergelangan tangan dan kaki, ruas-ruas tulang belakang dan juga tulang selangka. Dan yang terakhir adalah sendi kondiloid. Ini merupakan gerakan kiri kanan atau depan belakang. Contoh sendi antara tulang pengumpil dengan tulang pergelangan tangan ya. Oke, kita lanjut. Ada sinartrosis. Nah, ini penjelasannya. Sinartrosis ini merupakan persendian yang tidak memungkinkan adanya pergerakan. Persendian ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu ada sinartrosis, sinkondrosis, dan juga ada sinartrosis sinfibrosis. Yang pertama yang akan Ibu jelaskan di sini adalah sinartrosis sinkrondosis. Ini merupakan sinartrosis yang tulangnya dihubungkan oleh tulang rawan. Contohnya adalah hubungan tulang rusuk dengan tulang dada. Jadi kalau misalkan ketika kalian bernafas, itu kan secara tidak langsung tulang dada kalian itu kan mengembang gitu ya, mengempis. Nah, terjadinya mengembang-mengempis itu kenapa? Karena adanya sinartrosis sinkondrosis ini gitu. Yang kedua ada sinartrosis sinfibrosis. Ini merupakan sinartrosis yang tulangnya dihubungkan oleh jaringan ikat serabut. Contohnya adalah hubungan antar sendi tulang tengkorak atau hubungan antara tulang tengkorak atau biasa disebut dengan sutura. Selanjutnya ada amfiartrosis. Nah, amfiartrosis
Ini sendi yang pergerakannya terbatas akibat tekanan. Jadi ada 3 bagian di sini. Yang pertama ada simfisis. Simfisis ini adalah sendi yang dihubungkan oleh kartilago atau tulang rawan. Contohnya sendi antar tulang belakang dan sendi simfisis pubis. Terus ada sindemosis. Ini adalah sendi yang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen. Contoh sendi antar tulang betia dan tulang kering. Kemudian ada gomposis. Ini adalah sendi pada tulang berbentuk kerucut yang masuk ke dalam kantong tulang. Contoh adalah tulang gigi yang tertanam dalam kantong tulang rahang. Selanjutnya, gerak yang muncul karena persendian. Yang pertama, ya, itu ada fleksi dan ekstensi. Fleksi ini merupakan gerak menekuk atau membengkokkan. Kebayang nggak sama kalian gerak menekuk atau membengkokkan? Mudah-mudahan kebayang ya. Kalian bisa mencontohkan di tangan kalian. Ketika tangan kalian menekuk, itu termasuk dengan fleksi gitu ya. Kemudian ada ekstensi, ini merupakan gerak meluruskan. Kemudian luruskan tangan kalian. Nah, ketika tangan kalian lurus, itu merupakan termasuk ke dalam ekstensi. Kemudian gerak ekstensi ini lebih lanjut hingga melebihi posisi anatomi tubuh disebut dengan hiperekstensi. Terus selanjutnya, nah ini seperti ini ya. Selanjutnya yang kedua adalah aduksi dan abduksi. Nah, aduksi ini merupakan gerak mendekati tubuh. Bisa kalian contohkan di tangan kalian ya. Tangan kalian di sebelah tangan kanan kalian coba dekatkan ke tubuh kalian. Nah, ketika mendekat ke tubuh kalian, dia dinamakan aduksi. Sebaliknya ada abduksi. Kalau abduksi itu merupakan gerakan menjauhi tubuh. Coba tangan kalian jauhin dari tubuh kalian. Nah, itu dinamakan abduksi ya. Selanjutnya, gerak yang muncul karena persendian. Nah, gerak yang muncul karena persendian itu yang pertama ada elevasi dan depresi. Elevasi itu apa? Merupakan gerak mengangkat. Coba kalian bayangin, kepala kalian diangkat ke atas. Nah, itu maksudnya adalah elevasi. Sebaliknya adalah depresi. Di sini perlu catatan, depresi di sini bukan depresi gila ya atau stres, bukan. Tapi depresi di sini adalah merupakan suatu gerakan menurunkan anggota tubuh kalian gitu. Yang asalnya mengangkat, kebalikannya adalah menurunkan atau biasa disebut dengan depresi. Kemudian yang keempat ada suprinasi. Nah, suprinasi dan pronasi ini merupakan suprinasi aja. Dia merupakan gerak menengadahkan tangan. Coba tengadahkan tangan kalian. Ketika kalian meminta uang ke orang tua kalian, itu kan menengadah. Nah, itu dinamakan supinasi. Sebaliknya, gerak pronasi merupakan gerak menelungkupkan tangan. Nah, ketika kalian bersedekah, itu kan menelungkupkan tangan kalian ya. Nah, itu tuh termasuk ke dalam gerakan pronasi, gitu ya. Kemudian selanjutnya, yang kelima ada inversi dan eversi. Nah, inversi dan eversi. Nah, inversi ini merupakan gerak memiringkan telapak kaki ke arah dalam tubuh. Sedangkan eversi ini merupakan gerak memiringkan telapak kaki ke arah luar tubuh. Bisa kalian bayangkan ya, maksudnya seperti apa, gitu ya. Oke, ada lanjutannya lagi ya? Disimak lagi. Terima kasih.